Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang ada 6 syarat KPM PKH dan KPM BPNT bisa cair bantuan PKH-nya di tahap keempat tahun 2023 nanti. Nah, apakah Anda termasuk di dalam 6 syarat berikut ini? Karena jika masuk dalam 6 syarat berikut ini, maka bantuan PKH Anda masih terselamatkan untuk bisa cair lagi pada tahap keempat tahun 2023 ini. Nah, kira-kira 6 syarat itu apa saja Kak? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat itu patut Anda ketahui bahwasanya setelah pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga ini, tentunya KPM PKH dan KPM BPNT juga menanti-nantikan untuk pencairan bantuan PKH di tahap yang keempat dan juga BPNT-nya dialokasi Oktober, November, dan Desember bagi yang melalui pos dan untuk September, Oktober bagi yang pencairannya melalui KKS sampai itu. Nah, di sini khusus para KPM PKH ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh para KPM PKH jika bantuan PKH-nya bisa cair lagi di tahap yang keempat sampai itu. Nah, kira-kira 6 syarat tersebut apa saja Kak? Simak video ini sampai habis. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya saat ini Kementerian Sosial telah melakukan perubahan-perubahan terus yang di situ untuk bertujuan agar supaya bantuan PKH maupun bantuan BPNT ini lebih tepat sasaran kepada penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT. Karena di sini banyak sekali yang terjadi di lapangan bahwa bantuan PKH dan BPNT ini banyak diterima oleh KPM-KPM yang tidak tepat sasaran atau bisa dibilang mampu. Sehingga di sini Kementerian Sosial terus melakukan perubahan-perubahan baik dalam aturan, kemudian kerjasama dengan berbagai lembaga dan kementerian yang lainnya guna untuk mensinkronkan data agar supaya KPM yang mendapatkan bantuan-bantuan ini bisa lebih tepat sasaran sehingga negara tidak dirugikan lagi dengan gelontoran bantuan sosial yang di situ terhitung ada 140 miliar setiap tahapnya negara dirugikan dengan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sampai itu. Nah, di sini banyak sekali KPM-KPM yang secara otomatis akhirnya tercoret dari bantuan PKH dan bantuan BPNT karena masuk dalam 6 syarat berikut ini yang di situ karena masuk bukan dari 6 syarat berikut ini yang mengacu bahwa KPM tersebut ternyata sudah layak untuk dihapus, artinya mereka sudah mampu dalam kategori ekonominya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya bantuan PKH ini bukanlah sebuah bantuan untuk menyamaratakan ekonomi masyarakat sahabat YouTube. Akan tetapi tujuan dari bantuan sosial ini untuk sedikit membantu
perekonomian masyarakat miskin yang ada di Indonesia ini. Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya bantuan ini bukan untuk menyamaratakan ekonomi masyarakat Indonesia sampai itu. Nah, di sini tentunya KPM perlu juga mengetahui bahwa jika masuk dalam 6 syarat berikut ini, berarti bantuan Anda masih diproses baik-baik saja. Artinya pada momen baik-baik saja dan tidak akan dikeluarkan dari bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Dan di sini perlu Anda ketahui bahwasanya jika salah satu saja Anda tidak memenuhi 6 syarat ini, maka jangan kaget kalau di pencairan bantuan PKH di tahap 4 nanti bantuan Anda akan otomatis diberhentikan secara sistem sampai itu. Nah, langsung saja sampai YouTube, syarat yang pertama yang menjadikan KPM masih menerima bantuan sosial dari pemerintah khusus bagi bantuan PKH adalah Anda masih terdaftar di data DTKS sahabat YouTube. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya sebelum KPM mendapatkan bantuan sosial itu datanya harus masuk di data DTKS di Kementerian Sosial yang di situ adalah prosesnya dari pengajuan di tingkat desa, kemudian nantinya di tingkat kabupaten, provinsi, dan nantinya akan diberikan ke Pusdatin yang di situ nanti dikembalikan lagi ke Pemda untuk diverifikasi apakah ini benar-benar layak menerima bantuan ataukah tidak. Jika sudah ditandatangani oleh pemerintah daerah, maka nanti dikembalikan lagi ke Kementerian Sosial dan dari Kementerian Sosial akan dimasukkan ke data DTKS sampai itu. Jadi jika Anda masih terdaftar di data DTKS, maka syarat yang pertama Anda sudah lolos. Kemudian syarat yang kedua yang menjadikan bantuan Anda masih bisa cair adalah Anda dinyatakan layak oleh pemerintah daerah sampai itu. Nah, biasanya di tingkat desa atau di tingkat kabupaten itu setiap bulannya memverifikasi penerima bantuan PKH dan BPNT, sehingga di situ jika ada temuan bahwa KPM sudah mampu, maka pihak desa atau pihak kelurahan pun juga bisa mengusulkan untuk bantuan tersebut tidak diberikan lagi kepada orang tersebut sampai itu. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah masih punya komponen PKH. Nah, perlu Anda ketahui di sini bahwa bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat, artinya harus mempunyai salah satu dari komponen PKH, baik komponen kesehatan, komponen pendidikan maupun komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia dan disabilitas. Kemudian selanjutnya yang keempat syaratnya adalah Anda harus anaknya misalkan ya yang bersekolah datanya harus masuk di data Dapodik atau data EMIS dan sudah disinkronkan dengan data DTKS. Nah, ini rata-rata biasanya anak yang tidak cair bantuan PKH-nya karena data Dapodik atau EMIS di sekolahannya belum update sehingga belum sinkron di data DTKS, maka ini juga menyebabkan bantuan anak Anda tidak cair. Maka dari itu segeralah datangi ke pihak sekolahnya untuk menanyakan data Dapodiknya secara baik-baik sampai itu. Karena jika salah satu nomor saja itu salah, maka tidak bisa sinkron dengan data DTKS milik Kementerian Sosial sehingga di situ nantinya dikiranya anak Anda sudah tidak bersekolah lagi sehingga bantuannya tidak bisa cair. Kemudian yang kelima syaratnya adalah bukan penerima upah UMP dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi anggota keluarga yang ada di KK pun juga tidak boleh berpenghasilan di atas UMP
upah minimum pekerja di setiap daerah. Misalkan anaknya bekerja di Indomaret atau di Alfamart yang ini gajinya di atas UMP dan otomatis masuk terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini nantinya akan secara otomatis sinkron dengan data DTKS yang menjadikan bantuan Anda tidak tercairkan lagi sampai itu. Seperti anaknya sudah bekerja di perusahaan yang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan, maka ini nanti otomatis bantuan Anda akan berhenti. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah bukan pegawai BUMN atau BUMD dan ditetapkan sebagai penerima PKH di SK bantuan PKH di tahap yang keempat sampai itu. Jadi selanjutnya adalah KPM bukan pegawai BUMN atau BUMD ataupun juga bukan pensiunan BUMN atau BUMD dan KPM tersebut juga sudah ditetapkan di SK penerima bantuan PKH di tahap yang keempat. Nah, jika Anda sudah memenuhi 6 syarat ini, maka insya Allah dipastikan PKH di tahap yang keempat nanti milik Anda akan bisa tercairkan kembali sampai itu. Tapi jika Anda masuk dalam salah satu syarat yang ada di sini, atau salah satu dari misalkan anak Anda ternyata sebagai pegawai yang upahnya di atas upah minimum UMP, maka nantinya bantuan Anda tidak bisa cair kembali karena saat ini sistem sudah bekerja secara otomatis. Nantinya jika ditemukan sudah tidak sinkron antara data milik sekolah Dapodik, tidak sinkron dengan DTKS, juga otomatis tidak akan cair bantuannya. Ataupun misalkan di KTP-nya terdaftar sebagai pegawai BUMN, BUMD atau pensiunan BUMN, BUMD, maka di situ juga otomatis bantuan PKH-nya tidak akan tercairkan lagi. Karena sekarang yang membaca adalah sistem sampai itu. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.